Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diki Adiansyah dari Fakultas Hukum semester 6 Suri dari Universitas Merdeka Pasuruan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang eksistensi kompilasi hukum Islam di Indonesia. Baik, untuk pembahasan yaitu satu, latar belakang penyusunan kompilasi hukum Islam; kedua, proses penyusunan kompilasi hukum Islam; ketiga, landasan dan kedudukan kompilasi hukum Islam. Latar belakang penyusunan kompilasi hukum Islam. 1. Kompilasi hukum Islam disusun berdasarkan putusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tahun 1985 tentang proyek pembangunan hukum Islam melalui jurisprudensi. 2. Tujuan utama. Tujuan utama yaitu menyeragamkan penerapan hukum Islam di pengadilan agama dan meningkatkan kelancaran administrasi dan sinkronisasi peradilan agama. Ketiga, hukum Islam telah hidup dan dipraktekkan dalam masyarakat Indonesia, menjadi bagian penting dari sistem hukum nasional. Keempat, dinamika sosial yang berkembang menuntut pembaruan hukum melalui ijtihad untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masa kini. Baik, latar belakang penyusunan kompilasi hukum Islam yaitu 1. Kompilasi hukum Islam menjadi pedoman fikih yang seragam dan telah diakui sebagai hukum positif bagi umat Islam di Indonesia. Kedua, diharapkan dapat mengurangi kesimpang siuran dalam putusan pengadilan agama dan mengakhiri perbedaan pendapat fikih yang memengaruhi praktik pengadilan. Ketiga, sebelum adanya kompilasi, para hakim sering menggunakan kitab fikih klasik sebagai dasar putusan tanpa adanya sistem hukum tertulis yang baku. Keempat, kompilasi berfungsi sebagai bentuk kodifikasi hukum Islam yang sesuai dengan sistem hukum nasional dan perkembangan masyarakat modern. Proses penyusunan kompilasi hukum Islam. 1. Kompilasi hukum Islam bertujuan membentuk pola fikih khas Indonesia dan mulai digagas pada tahun 1985. Kedua, pertama kali diumumkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia Munawir Syadzali dalam kuliah umum di IAIN Sunan Ampel, Surabaya. 3. Gagasan muncul setelah Mahkamah Agung membina teknis justisial peradilan agama sejak 1982. Keempat, proyek dipimpin oleh Profesor Haji Bustanul Arifin, SH, dan dibantu oleh kedua wakil pimpinan proyek. Kelima, tujuan utama membangun hukum Islam melalui jurisprudensi yang disusun dalam bentuk kompilasi hukum. Proses penyusunan kompilasi hukum Islam yaitu langkah-langkah penyusunan. 1. Pengumpulan data dari kitab-kitab fikih. Kedua, wawancara dengan para ulama. Ketiga, lokakarya, hasil kajian dan wawancara. Keempat, studi perbandingan dengan sistem hukum lainnya. Kelima, seminar materi hukum untuk peradilan agama. Keenam, kompilasi ini dimaksudkan untuk menjadi hukum material di lingkungan peradilan. Ketujuh, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama menjadi pemicu penting karena mengatur hukum formal tanpa kejelasan hukum material, sehingga mendorong lahirnya kompilasi hukum Islam. Landasan dan kedudukan kompilasi hukum Islam. Landasan hukum kompilasi hukum Islam ada 3, yaitu 1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 digunakan sebagai pedoman penyelesaian masalah hukum perkawinan, pewarisan, dan perwakafan. Kedua, Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991
untuk mengatur pelaksanaan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 ketika Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 3694 AK 003 AZ 91 untuk menginstruksikan penyebarluasan kompilasi ke seluruh pengadilan agama di Indonesia. Landasan dan kedudukan kompilasi hukum Islam. Kedudukan dan tujuan kompilasi hukum Islam yaitu satu, kedudukan kompilasi hukum Islam menjadi pedoman resmi bagi hakim peradilan agama dalam menyelesaikan perkara. Hakim juga memiliki peran untuk mengembangkan melalui jurisprudensi. Tujuan kompilasi: 1. Merumuskan hukum Islam secara sistematis dan konkret. 2. Menjadi landasan hukum di peradilan agama. 3. Bersifat nasional dan berlaku bagi seluruh umat Islam di Indonesia. 4. Menegakkan kepastian hukum yang seragam. Baik, kesimpulan dari kompilasi hukum Islam disusun sebagai respon terhadap kebutuhan penerapan hukum Islam secara sistematis di lingkungan peradilan agama. Penyusunan dimulai sejak 1985 dan secara formal berlaku melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 sebagai hukum materil. Proses penyusunan dilakukan melalui berbagai jalur, seperti kajian kitab, wawancara ulama, jurisprudensi, studi perbandingan, dan lokakarya. Dalam sistem hukum nasional, kompilasi ini berfungsi sebagai pedoman bagi hakim dalam perkara perkawinan, waris, dan wakaf, serta mengisi kekosongan hukum tidak tertulis bagi umat Islam di Indonesia. Nah, demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Bila ada tutur kata atau presentasi atau perkataan dalam presentasi yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.